Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibrahim SPD dari SD Negeri Banjarsari 1 Ciawi. Di sini saya akan memaparkan dan melakukan aksi nyata. Topik 1, Merdeka Belajar dari platform Merdeka Mengajar. Dari topik Merdeka Belajar terdapat beberapa modul. Modul 1, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Modul 2, mendidik dan mengajar. Modul 3, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul 4, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Modul 5, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Modul 1, mengenal dan memahami diri sebagai pendidik. Dari modul 1 terdapat intisari yang saya pahami. Pertama, memahami dan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Yang kedua, memaknai dan menghayati pribadi kita sebagai manusia merdeka untuk selalu belajar. Ketiga, pendidik harus berprinsip pada pembelajar sepanjang hayat. Keempat, pendidik harus mengikuti perkembangan zaman dalam penggunaan iptek yang selaras dengan kodrat zaman dan kodrat alam. Modul 2, mendidik dan mengajar. Pada intisari modul 2 ini terdapat sistem pendidikan zaman kolonial dan sistem pendidikan zaman sekarang, di mana masih ada sistem pendidikan zaman kolonial yang sering kita temukan di sekolah. Pertama, meminta murid berdiri di depan kelas saat tidak mengerjakan tugas. Kedua, saat pembelajaran, murid diatur dan dengan duduk rapi menghadap ke depan dengan suasana yang hening. Tiga, terdapat sistem perankingan yang dapat menjadi kesenjangan sosial. Keempat, menyeragamkan penugasan kepada anak. Modul 3, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Kita sebagai pendidik, hendaknya kita menguasai dua konsep pendidikan dari Ki Hajar Dewantara, bahwa mengajar harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam diartikan sebagai lingkungan alam tempat peserta didik berada, baik kultur budaya maupun kondisi alam geografisnya. Kodrat alam berhubungan juga dengan karakter dasar anak. Ada anak yang disiplin, bertanggung jawab, rajin, jujur, malas, pemalu, penakut, pasif, dan sebagainya. Pendidik juga harus melihat kodrat zaman. Kodrat zaman diartikan perubahan dari waktu ke waktu. Guru membekali keterampilan kepada siswa sesuai zamannya, agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri. Pada modul 3 juga terdapat asas trikon, yaitu pertama asas kontinu. Pengembangan yang dilakukan harus berkesinambungan, dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Yang kedua, terdapat asas konvergen, artinya pengembangan yang dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber di luar, bahkan dari praktik pendidikan di luar negeri. Yang ketiga, terdapat asas konsentris, artinya pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Modul 4, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa setiap siswa harus ditingkatkan budi pekertinya dengan cara satu, melatih keberanian berpendapat atau olah akal. Yang kedua, mengasah perasaan dan perilaku atau olah rasa. Ketiga, memunculkan kehendak atau olah karsa. Dan keempat, pendidikan mempengaruhi bagian intelligible dan bagian biologis muridnya. Modul 5, pendidikan yang menghantarkan kebahagiaan dan keselamatan. Sebagai pendidik, sebaiknya tidak hanya memberikan pengetahuan dan informasi saja. Pendidik juga harus memberikan pemahaman tentang fungsi dan kegunaan materi pelajaran dalam kehidupan. Di samping itu, pendidik juga sebaiknya mampu memahami dan mengenali kekuatan kodrat anak, dengan artian bahwa setiap anak dapat mengekspresikan dan membuat pemahamannya sendiri dengan cara yang berbeda. Terima kasih, salam bahagia, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.